Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ahmad Muazzis dengan nomor NPM 2086206042. Saya akan menjadi moderator dari kelompok 7 ini yang akan membawakan materi tentang keterampilan mengelola kelas. Baik, dan anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua yaitu Saya Harum Septianing Tias dengan nomor NPM 2086206087. dan yang ketiga Saya Isti Karunia Putri dengan nomor NPM 20862060035. Oke, masuk ke materi yang pertama akan saya bacakan yaitu tentang pengertian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini memiliki beberapa pengertian sendiri-sendiri. Yang pertama, menurut bahasa, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian mengelola menurut bahasa artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Nah, sedangkan menurut istilah, mengelola adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar peserta didik menjadi optimal. Nah, kelas sendiri memiliki arti yaitu ruang untuk belajar. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan tenang. Kemudian yaitu ruang lingkup pengelolaan kelas. Nah, ruang lingkup pengelolaan kelas itu diperlukan karena hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan peserta didik itu selalu berubah. Jadi misalkan hari Senin peserta didik itu kondisinya seperti ini, kemudian besoknya lagi, kan tidak mungkin setiap hari itu peserta didik tidak mungkin sama dengan hari kemarin. Nah, ruang lingkup pengelolaan kelas itu ada 4. Yang pertama yaitu pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Dalam pengelolaan tata lingkungan fisik kelas, guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidik subjek didiknya atau peserta didik. Nah, lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat, seperti guru itu membuat daftar piket, struktur organisasi kelas, seperti itu. Yang kedua yaitu pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaliknya harus dilakukan. Jadi guru harus bisa mengatur peserta didik itu seperti apa, harus gimana. Jadi biar tingkat emosionalnya itu terus tetap terkendali. Yang nomor 3 yaitu pengelolaan perilaku peserta didik. Perilaku satu peserta didik yang mengganggu dapat mengalihkan peserta didik lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Jadi contohnya dalam satu kelas itu ada 12 anak dan gurunya itu menerangkan pelajaran matematika. Nah, salah satu anak itu agak bandel, contohnya melempar kertas pada temannya. Itu kan dapat membuyarkan fokus dari anak tersebut. Jadi anak tersebut menjadi kehilangan fokus dan tidak bisa menerima pelajaran sepenuhnya. Yang keempat yaitu pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Bila interaksi ini berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efisien. Sebaliknya, bila tidak adanya interaksi antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, maka kemungkinan besar proses pembelajaran akan terasa tidak nyaman. Jadi dalam pengertian di atas yaitu pengelolaan konflik di dalam kelas itu terjalinnya komunikasi antara guru dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik lainnya itu harus kondusif. Jadi tidak menjadikan salah paham antara peserta didik satu dengan yang lainnya maupun antara guru satu dengan peserta didik lainnya. Kemudian
Fungsi pengelolaan kelas akan dibacakan oleh Saudari Harum. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas bertujuan untuk membuat perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dengan mengembangkan pengontrolan diri. Fungsi pengelolaan kelas dibagi menjadi 4, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi. Yang pertama yaitu merencanakan. Merencanakan yaitu keputusan alternatif kegiatan tersebut dapat terlaksana atau tidaknya pembelajaran. Yang kedua yaitu mengorganisasikan. Mengorganisasikan yaitu menyusun hubungan perilaku yang alternatif antara personal. Memimpin. Memimpin yaitu orang yang diberi kepercayaan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, 4 yaitu mengawasi. Mengawasi yaitu memastikan bahwa yang dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas terdapat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Ahmad yang isinya tujuan pengelolaan kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menurut Sudirman. Menurut Sudirman yaitu pengelolaan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual kelas. Selain itu, terciptanya suasana sosial memberikan keputusan, suasana disiplin, serta apresiasi peserta didik. Yang ketiga menurut Suharsimi. Menurut Suharsimi yaitu pengelolaan kelas bertujuan untuk peserta didik di dalam kelas dapat tertib sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu menurut Degeng. Menurut Degeng yaitu pengelolaan kelas bertujuan untuk para peserta didik dapat belajar secara optimal dan memberdayakan dirinya sesuai dengan potensi dan karakteristik sendiri. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas ada 6, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Pengimplementasian pengelolaan kelas akan berhasil apabila guru bersikap hangat dan akrab kepada peserta didik. Peserta didik akan lebih mudah diatur apabila guru memiliki kedekatan emosional dengan peserta didik. Selain itu, sikap guru yang selalu antusias, semangat, dan memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Tantangan. Seorang guru harus bisa membuat peserta didik merasa tertantang dalam setiap kegiatan pembelajaran. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan lain yang menantang dapat meningkatkan gairah dan semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Bervariasi. Guru harus selalu kreatif dan berinovasi dalam menggunakan media serta metode pembelajaran. Hal ini dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, tidak mudah merasa bosan, serta dapat menumbuhkan rasa antusias dan semangat untuk belajar. 4. Keluasan. Keluasan guru dalam mengajar dapat mencegah munculnya hambatan dalam pembelajaran, seperti kegaduhan peserta didik, tidak adanya perhatian dan konsentrasi dari peserta didik, dan sebagainya. Sikap luwes yang dimiliki guru dapat membuat peserta didik merasa lebih dekat dan nyaman dengan guru. Sementara itu, sikap guru yang kaku dan keras akan membuat peserta didik malas mengikuti kegiatan pembelajaran. 5. Penekanan pada hal-hal positif. Penekanan pada hal-hal positif adalah penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penguatan positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. 6. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah
Peserta didik dapat mengembangkan kedisiplinan dirinya sendiri. Seorang guru yang menjadi teladan bagi peserta didiknya haruslah dapat mengendalikan dirinya serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi, jika seorang guru menginginkan peserta didiknya disiplin, maka guru tersebut harus mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu sebelum mendisiplinkan peserta didiknya. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan dan kritik komentar serta saran bagi kelompok kami akan dilanjutkan di LMS STKIP PGRI Trenggalek. Untuk pertanyaan kami batasi 10 pertanyaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.